Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi, khususnya untuk kelas 10 semester 1. Kita akan meneruskan video pada pertemuan sebelumnya dengan meneruskan pengetahuan dasar pemetaan bagian yang kedua. Kalian masih ingat bagian yang pertama terdiri dari apa saja? Oke, terakhir kita sudah bicara masalah komponen-komponen peta dari yang pertama dan yang kedua. Sekarang akan kita lanjutkan dengan komponen atau unsur peta yang ketiga, yaitu mata angin atau orientasi. Orientasi ini penting mengingat bahwa petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan di mana arah utara, selatan, barat, dan timur, atau arah mata angin daerah yang digambar pada peta tersebut. Biasanya pada peta menggunakan simbol orientasi atau mata angin dengan anak panah atau mirip gambar bintang. Nah, jadi ini tergantung pada kreasi kalian masing-masing. Mau menggunakan gambar yang mana dipersilakan. Yang penting harus ada, minimal ada tanda panah menunjukkan U misalnya, utara. Itu sudah cukup walaupun masih minimal. Kemudian unsur yang keempat adalah simbol atau lambang. Dalam peta tentu saja menggunakan simbol karena objek yang digambar tidak mungkin digambar sesuai dengan ukuran aslinya, tetapi menggunakan simbol. Bentuk simbol itu bermacam-macam, ya. Bisa berupa titik, bisa juga berupa garis, bisa berupa wilayah atau area, dan juga bisa menggunakan warna. Nah, apa syarat simbol yang harus diperhatikan? Simbol itu harus sederhana, tetapi yang lebih penting adalah mewakili objek aslinya. Jika memungkinkan dibuat mirip atau sama dengan objek aslinya tersebut. Jika tidak, tentunya menggunakan simbol yang lain. Nah, kita lihat contoh simbol garis seperti apa. Nah, simbol garis sering digunakan untuk menggambarkan objek berupa sungai, jalan raya, jalan lain di desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Contoh lain bisa kalian sebutkan? Ya, bagus. Misalnya jalan kereta api, jalan tol, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan dengan simbol yang berupa area atau simbol yang mewakili luasan suatu objek. Misalnya adalah danau. Ini digambar dalam sebuah area, diberi warna misalnya hijau atau biru. Ya. Kemudian rawa-rawa, sawah, kemudian misalnya adalah formasi batuan kapur. Ini contoh dari simbol area. Kemudian simbol titik. Simbol ini berupa titik. Jangan kalian sebutkan cuma titik saja, tapi titik dalam artian sebuah poin, ya, tempat yang menunjukkan lokasi suatu objek. Contohnya adalah ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota. Ini dengan simbol-simbol yang saling berbeda. Ya. Kemudian ada pelabuhan, ada bandara, ada gunung api yang sudah mati, dan ada juga gunung api yang masih aktif. Ini dibuat simbol yang saling berbeda. Nanti dijelaskan artinya apa. Nah, seterusnya adalah simbol yang menggunakan
warna. Misalnya daratan, ya, sebuah pulau atau benua, itu jika warnanya hijau berarti ketinggiannya adalah 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Jika warnanya kuning itu berarti 200 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Jika coklat muda ketinggiannya 500 sampai 1500. Jika udah coklat 1500 sampai 4000. Jika laut misalnya, ya, untuk biru muda kedalamannya 200 sampai 1000 meter. Untuk biru kedalamannya 1000 sampai 4000 meter. Biru tua kedalamannya lebih dari 4000 dan seterusnya. Kita akan masuk kepada unsur atau komponen peta yang kelima, yaitu legenda. Legenda adalah sebuah kotak yang ditempatkan pada bagian di dalam peta yang di dalamnya berisi keterangan-keterangan tentang simbol-simbol yang digunakan pada peta tadi. Ya, contohnya begini, ada sebuah kotak, ada tulisan legenda. Di sana ada simbol di sebelah kiri, kanannya penjelasan. Kalau garis itu jalan utama, kalau bulatan atau titiknya di tengah itu kota, kalau bulatan tunggal itu kecamatan dan seterusnya. Ini namanya adalah legenda. Kemudian kita lanjut dengan yang keenam, yaitu garis astronomis. Garis astronomis pada sebuah peta menunjukkan posisi absolut suatu wilayah menurut sistem grid, yaitu sistem yang menunjukkan adanya garis lintang dan garis bujur pada bola bumi. Kemudian yang ketujuh, garis tepi. Ini masih berkaitan sebenarnya. Garis tepi pada peta itu apa? Ada fungsinya tentu saja, yaitu untuk menuliskan angka-angka astronomis dari garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang ke-8 adalah sumber dan tahun pembuatan. Dikutip dari mana peta itu dibuat, sumbernya dari mana? Ini fungsinya apa? Untuk memberikan kepastian kepada pembaca peta bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan atau imajinasi dan sumbernya harus dapat dipercaya, serta masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa sekarang, atau sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Nah, kita di sini akan melihat tadi penjelasan dari unsur yang sebelumnya, yaitu tentang garis astronomis. Garis bujur atau longitude adalah garis khayal yang melingkari bumi secara membujur atau dari arah atas, arah utara, ya, ke bawah, arah selatan. Setiap garis bujur bertemu di dua titik, yaitu berawal di kutub utara dan berakhir di kutub selatan. Sedangkan garis lintang atau latitude adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal dan saling sejajar. Jadi saling tegak lurus, ya, berpotongan dengan garis lintang. Next, bujur timur adalah garis bujur yang berada di sebelah timur kota Greenwich. 0 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Bujur barat adalah garis bujur yang berada di sebelah barat Greenwich. 0 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur barat. Nah, sedangkan garis ekuator atau khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian ada lagi garis balik utara atau Tropic of Cancer, adalah garis lintang 23,5 derajat lintang utara yang merupakan titik tertinggi atau posisi relatif terjauh matahari ketika bergerak menuju bagian utara bumi. Kemudian garis balik selatan atau
Tropic of Capricorn adalah garis lintang 23,5 derajat lintang selatan yang merupakan titik posisi relatif terjauh matahari di bumi bagian selatan. Next, garis lingkar Arktik atau Arctic Circle atau garis lingkaran kutub utara adalah garis lintang 66,5 derajat lintang utara. Sedangkan garis lingkar Antartika atau Antarctic Circle adalah garis lingkaran kutub selatan yang merupakan garis dengan lintang 66,5 derajat lintang selatan. Ini adalah pembagian dari garis lintang di sebelah kiri dan garis bujur di sebelah kanan. Silakan di capture untuk diingat-ingat. Kita lanjutkan dulu. Ini juga merupakan gambaran dari garis lintang dan garis bujur, di mana di sini ada dua posisi, yaitu posisi prime meridian, yaitu garis bujur 0 derajat, ya, yang melintasi kota Greenwich di sebelah London. Ini adalah contoh beberapa kota di dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada Ekuador, ada Brasil, ada Indonesia di Pontianak, ya, dan Meridian. Kemudian kita lanjut dengan unsur peta yang ke-9, yaitu inset peta. Inset peta merupakan sebuah peta tambahan yang berukuran lebih kecil, yang fungsinya memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Jadi fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperjelas sebagian kecil wilayah pada peta utama yang dianggap penting. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini contoh inset. Ya. Nah, kita lanjutkan. Inset yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang tergambar oleh peta utama. Ini adalah contoh inset yang pertama. Yang kedua, fungsi inset adalah memperbesar atau memperjelas bagian kecil wilayah yang digambar pada peta utama. Sedangkan yang ketiga, inset yang berfungsi untuk menyambung wilayah pada peta utama. Jenis-jenis inset menurut fungsinya. Selanjutnya, ya, lettering dari kata letter, huruf. Lettering ini juga penting karena menggambar peta tentunya diperjelas dengan tulisan, agar tulisan atau huruf-huruf yang tertera pada peta itu mudah dibaca dan bisa memberikan arti yang tersimpan dari objek yang digambar atau diterangkan di peta tersebut. Peta sederhana hanya menggunakan dua tipe huruf, yaitu untuk objek hipsografi ditulis dengan huruf tegak, yaitu objek yang ada di daratan, Yogyakarta misalnya. Kemudian objek hidrografi yang berupa air, misalnya Laut Jawa itu miring, Laut Jawa. Misalnya lagi Sungai Kapuas, Samudra Pasifik, Danau Toba, dan lain-lain itu hurufnya miring atau italic. Nah, bagaimana tipe-tipe huruf yang digunakan dalam peta yang lengkap? Itu ada beberapa jenis. Huruf Romawi digunakan untuk menulis nama negara, provinsi, ibu kota, dan kota-kota besar. Contohnya adalah misalnya Provinsi Banten. Huruf italik atau miring digunakan untuk menulis kenamakan air seperti laut, teluk, palung, pelabuhan, dan sejenisnya. Misalnya Samudra Hindia. Huruf gotik digunakan untuk menulis kenamakan hipsografi seperti pegunungan, lembah, dan sejenisnya. Huruf gotik tapi miring digunakan untuk menulis kenamakan medan buatan,
Misalnya nama jalan, ya, nama gedung, nama stadion dan lain-lain. Nah, demikian penjelasan saya tentang unsur-unsur peta pada bagian yang kedua ini. Untuk tugas kalian di rumah, cobalah kalian gambarlah sebuah peta dengan mengikuti kaidah pembuatan peta yang benar sebagaimana sudah saya jelaskan. Pilihlah salah satu. Untuk kalian yang putra, silakan membuat salah satu peta Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi. Untuk siswa putri, silakan pilih peta Pulau Jawa, peta Bali atau peta Papua. Nah, langkah-langkahnya adalah dalam kertas ukuran A3, ya, itu kalian buat garis tepi, ya. Atasnya itu maksimal 5 cm, ya, 3 atau 4 boleh. Bawah kiri kanannya 2,5 cm. Buatlah garis astronomis, gambarlah peta sesuai dengan tugas yang diberikan menggunakan pensil, ya, salin perlahan-lahan dan hati-hati sesuai dengan ukuran dan bentuk aslinya. Lengkapi dengan objek-objek di dalamnya yang lengkap, kemudian beri warna yang sesuai, dan lengkapi dengan unsur-unsur peta yang lain sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Nah, kira-kira demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada sekalian. Kita akan bertemu kembali dalam presentasi atau video pelajaran selanjutnya. Jangan lupa semangat terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.